saya Nurona Budiman, mahasiswa PPG Angkatan Kedua Teknik Otomotif. Pada kali ini saya akan memperagakan atau menerapkan model pembelajaran problem based learning pada kegiatan pembelajaran daring. Untuk itu terus ikuti kegiatannya seperti apa, kita lihat tayangan berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kelas 12 TKR? Alhamdulillah. Baik. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, silakan salah satu pimpin doa. Sebelum memulai pelajaran hari ini, kita awali berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Yang tidak hadir berapa orang ini? 1, 2. Anak-anakku kelas 12 TKR yang Bapak sayangi, hari ini kita bertemu lagi dalam kegiatan pembelajaran seperti biasa, walaupun daring, tapi kita harus tetap semangat. Apapun yang terjadi, kita harus terus belajar. Siap anak-anak? Anak-anakku sekalian yang Bapak sayang, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana caranya diagnosis kerusakan dari sebuah sistem penerangan. Agar sukses pembelajaran kita hari ini, kalian harus ikuti tahapan-tahapan kegiatannya secara betul. Kemudian yang berikutnya, untuk anak-anakku kelas 12 TKR, ada 4 tahapan pembelajaran yang akan kita laksanakan di hari ini. Yang pertama, tatap muka secara virtual melalui Google Meet. Kemudian yang kedua, kegiatan diskusi terbimbing melalui Google Meet kelompok. Dan yang ketiga, kegiatan mandiri seperti yang minggu kemarin, dan evaluasi seperti biasa. Di akhir pembelajaran kita selalu melakukan evaluasi. Bapak sampaikan tujuan yang akan kita capai dalam kegiatan pembelajaran ini. Yang pertama, melalui kegiatan pembelajaran dengan model program based learning, kalian dapat menentukan cara pengecekan kerja sistem penerangan dan panel instrumen dengan teliti sesuai SOP. Anak-anakku sekalian kelas 12 TKR, ada 2 materi yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama, kita akan belajar bagaimana caranya pengecekan kerja sistem penerangan. Dan yang kedua, bagaimana cara pemeriksaan kerusakan sistem penerangan. Maka dari itu, kalian tetap konsentrasi mengikuti pembelajaran kita hari ini. Sebelum ke materi, kalian perhatikan ada 2 gambar Bapak tampilkan. Ini kecelakaan yang terjadi di jalan raya, pengendara mobil karena sistem penerangannya tidak berfungsi sehingga menyebabkan terjadinya tabrakan, ya, kecelakaan. Beberapa waktu lalu salah satu teman kalian, siswa SMK Negeri 1 Sragi, mengalami kecelakaan, punya tidak hidup, akhirnya bertabrakan lawan arah sehingga sampai meninggal dunia. Itu salah satu kenapa pentingnya dari sebuah sistem penerangan, ya. Pernahkah kalian mengendarai kendaraan dengan lampu depan kendaraan yang kalian kendarai tiba-tiba mati? Belum ke materi, ini karena penting. Masih ingatkah dengan cara bagaimana menggunakan multimeter baik digital maupun analog? Masih Pak. Oke, bagus. Kalau masih ingat, kita lanjut ke pembelajaran kita berikutnya. Bapak akan tayangkan 2 video, ya. Oke, perhatikan semua. Menunjukkan posisi off, ya, off. Ini off. Kalau ini digeser kemari ke depan, maka itu dalam posisi lampu kota menyala atau lampu senja menyala, ya. Ini kita lihat itu. Ini posisi kan pada posisi lampu depan. Jadi kita lihat lampu depan.
Nah, ya, posisi lampu depan itu ke bawah ya. Jadi kita lihat nih, posisi lampu berubah ya. Ini posisi lampu jauh, sedangkan ini posisi lampu dekat. Ini posisi lampu jauh, ini posisi lampu dekat. Nah, ini kembali kita posisikan posisi off. Untuk flash, ini kita angkat ke atas ya. Nah, begini. Ini lampu flash. Kita lihat ke depan. Nah, ini lampu flash. Beginilah cara kerja lampu depan, lampu senja pada kendaraan Avanza. Akan membahas sebuah materi pelajaran otomotif terkait dengan lampu depan. Jadi lampu depan sebuah kendaraan. Jadi kalau kita perhatikan pada sebuah kendaraan roda 4, itu bagian depannya ada lampu ya. Lampu jauh, lampu dekat, dan ada lampu senja, lampu plat nomor ya. Itu semuanya ada sistemnya yang kita sebut dengan sistem lampu depan. Ya, tahap pertama kita akan melihat sebuah sistem lampu depan itu terdiri dari beberapa komponen ya. Kita lihat yang pertama itu ada komponen baterai, itu baterai mobil ya. Di dalam mobil itu hanya terdapat satu buah baterai dengan tegangan 12 volt dan ampernya bervariasi, ada yang 40 ampere, ada yang 50 ampere ya. Kemudian komponen yang kedua itu ada saklar ya, ini saklar. Ada posisi off dan ada satu, nanti ada dua. Kemudian saklar ini bisa ditarik ke atas, bisa ditarik ke bawah ya. Ini namanya saklar setir. Kalau posisi gambar rangkaiannya seperti ini, kita lihat ada posisi lampu jarak jauh, lampu jarak dekat ya. Ini HU, HL, dan ada untuk E ya, dan ada untuk lampu parkir, lampu plat nomor. Kemudian ada komponen kunci kontak. Nah, kunci kontak ini fungsinya banyak ya. Bisa untuk starter, kemudian posisi kunci kontak on, posisi kunci kontak ACC, dan off. Kalau ini kita lihat posisinya masih dalam keadaan off ya, dimana ini tidak terhubung kemana-mana. Kemudian ada lampu plat nomor. Yang ini yang terdapat pada plat nomor. Kemudian ini ada lampu senja, atau orang sering juga menyebut dengan lampu kota untuk bagian belakang. Kemudian ada lampu kota untuk bagian depan, dan lampu utama. Nah, ini lampu utama. Lampu utama ini terdapat dua filamen di dalam. Ada filamen untuk lampu dekat, kemudian ada filamen untuk lampu jauh. Jadi terminalnya ada 3, 1, 2, 3. Sedangkan ini ada 2 terminal, lampunya ini juga 2 terminal. Sedangkan komponen yang terakhir adalah ada 2 buah relay ya. Relay ini yang satu untuk lampu senja dan lampu plat nomor, sedangkan relay nomor 2 adalah untuk lampu depan ya. Jadi kita ulangi lagi bahwa sebuah rangkaian lampu depan mobil itu terdiri dari komponen pertama baterai, ada saklar setir, ini letaknya di samping setir, kemudian ada kunci kontak, ada lampu-lampu, ini lampu plat, lampu senja, kemudian ada relay. Bisa saja ada tambahan-tambahan aksesoris lain. Ini adalah komponen utamanya ya.
Kemudian bentuk saklarnya juga bermacam-macam tergantung mobilnya. Nah, di sini kita lihat menu apa saja saat lampu depan kita operasikan. Jadi tadi kita sudah mempelajari atau mengenal komponen-komponen daripada sistem lampu depan. Nah, sekarang coba perhatikan di posisi saklar ini, kemudian posisi kunci kontak saat saya menekan tombol, saat saya tekan tombol putar satu ini. Jadi saya tekan, maka ini berada pada posisi 1, sedangkan ini berada pada posisi IG. Kalau posisi IG ini adalah mesin dalam kondisi on, ya, maka arus akan mengalir. Nah, ini arus primer, ya, arus primer dari baterai mengalir ke kunci kontak terminal B ke IG, kemudian masuk ke kumparan relay 1, ya, kemudian keluar lagi masuk ke terminal TS saklar setir menuju ke E, menuju ke terminal E dan langsung ke negatif baterai. Nah, apa yang terjadi? Kumparan di relay ini menjadi magnet dan menarik plat, sehingga kontak di relay ini menjadi tertutup. Dengan tertutup relaynya ini, maka mengakibatkan arus yang merah ini arus sekunder, ya, dari baterai menuju ke terminal relay 86, ya, kalau nggak salah, menuju kemari, terus karena ini sudah tertutup menuju ke terminal 87, terus menuju ke lampu, ya, lampu kota, dipasang seri dengan lampu plat nomor yang belakang, sedangkan ini juga menuju ke lampu kota ke bagian depan. Nah, ini kondisi menyala, arus posisi berjalan, ya. Kemudian saat saya menekan atau memutar posisi saklar ini pada posisi 2, maka lampu depan akan hidup. Nah, ya, kita lihat saya menekan tombol 2, maka saklar ini akan bergerak, terhubung, ya, sehingga mengakibatkan arus dari baterai yang biru ini, ya, menuju ke kumparan primer, menuju ke kumparan relay 2, maksud saya ke kumparan relay 2, terus masuk lagi kemari, ya. Nah, ini dari sini terus kemari ke E, kemudian ke negatif, sehingga ini terjadi kemagnetan. Dengan terjadi kemagnetan ini menarik plat kontak ini berhubungan, sehingga relay ini terhubung. Itu mengakibatkan arus dari baterai yang merah ini, dari baterai, ya, kita tekan lagi. Nah, ini yang merah menuju ke ini, ke relay 1, terus menuju ke lampu utama depan, ya, lampu low, jarak dekat, HL, head low, ya. Sehingga lampu menjadi menyala. Saat saya tarik saklar, nah, ini saya tarik, nah, kita lihat perubahan, ini bertukar menjadi terhubung ke HU. Ini mengakibatkan
lampu jauh, lampu depan itu menjadi hidup. Ya, coba kita perhatikan aliran arusnya. Coba kita perhatikan lagi, kalau saya tekan tombol tarik saklar HU, nanti perhatikan saklar ini akan bergerak ke bawah atau menekan ke bawah ya. Nah, pada saat posisi saklar ini, maka ini akan berubah nanti. Coba perhatikan, saya tekan. Nah, ini kan bergerak ke bawah. Jadi terminal ini akan berhubungan kemari. Nah, sehingga kemari harus akan masuk dari sini kemari, terus kemari ke lampu besar, kemari, terus kemari ke negatif, sehingga lampu jauh ini akan menyala ya. Dengan posisi ini tetap terjadi kemagnetan dan ini saklarnya tertutup. Jadi bisa dipahami. Coba diperhatikan sekali lagi ya. Kalau saya menekan memutar pada posisi 2, maka dia akan hidup lampu senja dan lampu depan ya, lampu dim depan ya. Nah, ini yang akan hidup lampunya. Kita perhatikan terjadi kemagnetan ya, saklar. Kemudian ini tertarik ketutup, arus dari baterai menuju kemari, terus ke lampu dekat ya, ke HL. Sedangkan bila saya tarik saklar HU, nanti ini akan bergerak ke bawah. Perhatikan. Nah, ini bergerak. Ini masih tetap terjadi kemagnetan, tetapi arusnya yang diarahkan ke posisi filamen jauh ya. Sedangkan untuk ini adalah lampu flash atau yang sering kita sebut dengan lampu tembak. Jadi perhatikan, ini nanti saklar ini akan bergerak ke atas. Dari posisi normal dia bergerak ke atas, dan yang hanya akan hidup adalah hanya lampu jauh saja, sementara lampu kota, lampu plat nomor itu semuanya dalam kondisi mati ya. Coba perhatikan. Nah, ini kan bergerak ke atas, kemudian ini saklar ini bekerja kumparannya sehingga terjadi kemagnetan, langsung arus dari baterai masuk ke lampu jauh ya. Jadi pada posisi ini, pada posisi lampu flash atau lampu tembak, hanya akan hidup lampu jauh saja, sedangkan yang lampu yang lain itu mati ya. Jadi saya ulangi, kita simpulkan bahwa dalam posisi kunci kontak on atau kunci kontak posisi IG, maka kita on-kan lampu yang hidup. Yang pertama saat kita putar posisi saklar nomor 1, yang hidup adalah lampu plat nomor, lampu senja depan belakang. Kemudian saat kita tekan atau kita putar pada posisi kedua, maka akan hidup lampu depan jarak dekat ya. Kita perhatikan, akan hidup lampu depan jarak dekat dan lampu senja tetap hidup ya. Nah, ini. Sedangkan pada saat saya tarik saklar ke bawah atau posisi HU, maka lampu kota, lampu plat tetap hidup, sedangkan lampu depan yang hidup adalah lampu jarak jauh ya. Dan yang terakhir adalah posisi lampu tembak atau flash lamp, itu hanya akan hidup lampu jarak jauh ya, sedangkan lampu yang lain itu mati. Coba kita perhatikan, hanya akan ada aliran arus dari sini ke kumparan relay 2 dan hidup. Dia akan mengalirkan arus dari baterai ke relay dan ke lampu sehingga lampu ini menjadi hidup. Demikian yang dapat saya jelaskan sepintas tentang
rangkaian lampu depan mobil. Tentu dalam penjelasan saya tadi mungkin ada sedikit kekurangan atau apa, bisa ditanyakan di komen ya. Demikian sekilas tutorial bagaimana cara kerja lampu depan sebuah kendaraan secara umum ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemeliharaan kelistrikan kendaraan ringan di SMA Negeri 2 Yogyakarta mengenai KD sistem penerangan. Terlebih dahulu sebelum kita mulai belajar pada kali ini, saya akan memperkenalkan mengenai komponen-komponen yang atau alat dan bahan yang dibutuhkan untuk melaksanakan praktek sistem penerangan. Yaitu yang pertama, kita harus menyediakan baterai, kemudian kabel untuk penghubung, ketiga selain kelistrikan atau diagnosis blok, kemudian voltmeter dan ampermeter, kemudian ini ada avometer atau multimeter, kemudian gas lamp. Untuk selanjutnya, pada rangkaian sistem penerangan terdapat beberapa komponen. Yang pertama yaitu sekring, box. Di sini ini ada input dan outputnya. Kemudian yang kedua saklar kombinasi. Di sini ada beberapa terminal, terminal. Kemudian yang ketiga yaitu lampu kepala, lampu indikator lampu jauh, lampu belakang, lampu sein, lampu kota dan lampu rem. Ini juga ada dua lampu indikator untuk lampu sein. Selain itu juga terdapat relay, kemudian kunci kontak dan phaser. Selain itu kita juga harus menyiapkan mengenai buku manual mengenai kijang untuk merangkai sistem penerangan pada pertemuan kali ini. Nah, sebelum kita merangkai terlebih dahulu kita melakukan pemasangan aki atau baterai. Adapun prosedur dalam pemasangan aki atau baterai, yang pertama yaitu baterai yang dipasang pertama yaitu terminal yaitu positif baterai. Di sini ada tandanya positif baterai. Yang kedua yaitu negatif baterai. Mengapa seperti itu? Karena negatif baterai akan berhubungan dengan bodi atau ground atau massa pada kendaraan. Jika kita memasang negatif terlebih dahulu, kita akan beresiko untuk, jika memasang positif akan beresiko untuk korsleting atau terkena dengan bodi. Setelah terpasang, kita akan memeriksa mengenai voltmeter. Bisa menggunakan voltmeter atau bisa menggunakan dengan gas lamp. Tegangan yang didapatkan yaitu kurang lebih 14 volt. Nah, cukup untuk merangkai kelistrikan. Setelah itu, sebelum kita merangkai, kita juga harus memeriksa komponen-komponen yang akan kita gunakan. Yang pertama yaitu mengenai sekring. Di sini ada terminal input dan output. Bagaimana cara memeriksa sekring? Kita bisa menggunakan skala selektor pada ohmmeter untuk memeriksa kontinuitas. Jika di avometer atau multimeter ini terdapat ada simbol kontinuitas, kita bisa menggunakan itu. Jika tidak, kita bisa menggunakan skala pada ohmmeter. Kemudian cara memeriksanya, tinggal kita hubungkan ke kaki input dan kita cari yang output yang berhubungan. Nah, di sini terhadap kontinuitas atau berhubungan, maka di sini dapat digunakan untuk menghubungkan sebagai pengaman pada rangkaian. Kemudian di sini, nah, dan ini. Setelah itu, selain memeriksa sekring, kita yaitu memeriksa komponen mengenai relay. Di relay terdapat ada beberapa komponen yang ada beberapa terminal, yaitu yang pertama 30, 87, 85, dan 86.
pada materi teori 30 dan 87 sebagai saklar dan 85 dan 86 sebagai magnetik atau nanti sebagai penarik dari saklar tersebut. Bagaimana cara memeriksanya? Yaitu dengan cara kita memberikan arus pada terminal 85 dan 86. Ya, arus 85 dan 86. Terdapat dua macam relay sebenarnya. Ada relay normally open dan normally close. Bagaimana cara memeriksanya? Nah, setelah 85 dan 86 teraliri, maka relay akan bekerja, atau jika relay baik maka relay akan bekerja, sehingga jika normally open maka 30 dan 87 akan terhubung. Kita periksa apakah 30 dan 87 terhubung. Nah, ini terhubung, berarti relay ini termasuk normally open, karena pada saat tidak dialiri arus atau 85 dan 86 tidak dialiri arus, maka relay posisi terbuka. Setelah itu, setelah kita memeriksa relay, coba nanti kalian di kelompoknya masing-masing berdiskusi. Satu, pada saat kendaraan mobil pada malam hari tiba-tiba lampu depan mati. Menurut pengamatan kalian dengan berdiskusi di kelompok, kemungkinan penyebabnya apa dan bagaimana cara pemeriksaannya. Itu untuk yang pertama kasusnya. Kemudian yang kedua, jika ditemukan lampu seri mati, bagian komponen mana terjadi kerusakan dan berikan alasannya. Itu permasalahan yang coba kita akan carikan solusinya seperti apa. Kelompok 1 tetap di Google Meet ini, nanti kelompok 2 kalian pindah ya. Kalian lihat. Nah, ini bahan diskusi kalian di kelompok 1 ini. Paham kasusnya ya, untuk nomor 1 ini kelompok 1. Kemudian yang kedua, silakan bacakan Bangsit. Tidak ditemukan lampu seri mati, tapi lampu kepalanya. Menurut kalian, pada bagian komponen mana terjadi kerusakan? Berikan alasannya. Oke, silakan kalau ada yang mau menanggapi dari kasus yang pertama dulu. Bisa sinkringnya putus. Baterai lemah. Oke. Nanti kalian diskusikan itu kasus 1 dan kasus kedua ya. Kalian silakan berdiskusi. Bapak mau lihat dulu di kelompok 2. Paham ya? Tetap kalian berdiskusi, nanti 15 menit Bapak lihat hasilnya, kalian presentasikan, diwakili oleh 1 orang untuk mempresentasikan. Kelompok 2 itulah kasus-kasusnya. Kita dipimpin sekarang oleh Lukman. Nanti Lukman silakan pimpin teman-temannya untuk berdiskusi memecahkan masalah di kasus 1 dan kasus 2 ya. Satu soal pada pengendara mobil pada malam hari ketika depan mati. Menurut kalian kemungkinan penyebabnya apa dan bagaimana cara memeriksanya? Menurut kelompok kami, kasus 1 bisa terjadi akibat 1. Lampu kepala rusak atau mati. Lampu kepala bisa mati karena faktor usia dan terjadi konsleting. Dan pemeriksaan yang dilakukan dengan melihat langsung ke lampu. Biasanya kalau lampu mati atau terjadi konsleting, maka lambatan sampai hitam. 2. Keping kepala putus. Keping bisa terjadi putus diakibatkan karena adanya arus listrik yang lebih. Untuk melindungi komponen listrik kaitan, maka keping ini akan putus. Pertanyaan dari kelompok yang lain atau dari kalian dari pemaparan kelompok 1. Silakan. Siapa yang mau bertanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil diskusi kami yang akan dipresentasikan dari kasus 1, pada saat kendaraan mobil pada malam hari tiba-tiba lampu
kedua, relay lampu kepala gosong atau rusak. Relay bisa rusak karena faktor lamanya pemakaian atau salah masang kabel bagian dari kelompok kami. Ya, bagus. Kelompok 2 telah mempresentasikan hasil diskusinya dengan baik. Bapak ucapkan terima kasih. Kalian sudah berdiskusi dengan baik. Jadi anak-anakku sekalian, Bapak perhatikan dari apa yang kalian utarakan tentang jawaban dari kasus-kasus yang Bapak lemparkan pada lembar kerja kelompoknya. Bapak bisa lihat ternyata kalian luar biasa. Bapak salut atas kerjasamanya yang luar biasa. Kemudian hasil diskusinya Bapak lihat sudah mengarah ke pokok permasalahan yang Bapak sampaikan di awal. Jadi sekali lagi Bapak ucapkan terima kasih. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran kita, Bapak pengen salah satu dari kalian menyimpulkan apa yang telah kita pelajari hari ini. Di sini saya akan menyimpulkan kegiatan tadi menganalisis video, yaitu menganalisis lampu kepala yang mati, terus dua, menganalisis cara memeriksanya atau memperbaiki lampu tersebut, karena penerangan sangat penting untuk kendaraan supaya tidak terjadi kecelakaan. Sekian dari saya. Terima kasih. Oke, bagus kesimpulan yang kalian utarakan. Terima kasih atas partisipasinya. Sebelum Bapak tutup, Bapak tampilkan untuk minggu depan kita akan mempelajari tentang bagaimana analisis gangguan dari panel instrumen. Pembelajaran kita hari ini tetap semangat, jangan lupa jaga kesehatan ya. Tetap berada di rumah, kondisi apapun kalian tetap harus belajar. Ingat, belajar dimanapun kapanpun tidak menjadi batasan buat kalian. Sebagai penutup pembelajaran, Bapak minta salah satu dari kalian silakan untuk berdoa, pimpin doa Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, baiklah kita mengucap hamdalah atau berdoa masing-masing. Berdoa mulai, doa selesai. Bapak ingatkan setiap pertemuan di akhirnya Bapak selalu berikan evaluasi. Jadi sisakan waktu 10 menit kalian untuk mengerjakan evaluasi di alamat yang sama dengan kemarin, dengan password dan username yang Bapak telah kirimkan di WA group ya. Oke, itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Ya, Pak. Terima kasih. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya telah menyaksikan video pembelajaran model pembelajaran problem based learning pada kegiatan pembelajaran daring. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.